Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas kasih dan penyertaannya sehingga terbukti pada hari ini kita dapat lagi mendengarkan penyuluhan tentang gastritis atau MAH. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan pemateri yang akan memaparkan materi penyuluhan tentang gastritis atau MAH tersebut. Yang pertama, Rizky Suciawan. Yang kedua, Isnal Asisa. Yang ketiga, Nur Anggrainingrum. Yang keempat, Maria Edita Seromore. Yang kelima, Johan Sudirman itu sebagai moderator. Itulah pemateri untuk penyuluhan hari ini. Baiklah, kepada pemateri saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Edita Seromore, akan membahas tentang penyakit gastritis atau MAH. Penyakit gastritis atau MAH adalah peradangan pada lining lambung. Ini bukanlah penyakit, namun sebuah kondisi yang disebabkan oleh beragam faktor yang berbeda, seperti mengonsumsi alkohol yang berlebihan, stres, muntah-muntah yang kronis, atau obat-obatan tertentu. Infeksi reflux empedu bakteri dan anemia pernikus juga menjadi penyebab umum dari gastritis lainnya. Penyebab penyakit gastritis atau MAH adalah makan makanan yang tidak teratur, makanan yang pedas, makanan berminyak dan berlemak. Berikutnya, penyebabnya adalah penggunaan obat-obat tertentu seperti aspirin, ibuprofen, atau obat antiinflamasi lainnya. Obat-obatan ini bisa menjadi penyebab gastritis karena dapat mengiritasi jaringan epitel lambung dan menghambat peredaran hormon prostaglandin. Jangan ragu untuk berbicara dengan dokter jika obat-obatan yang Anda konsumsi ternyata dicurigai menyebabkan gastritis. Dokter bisa akan mencari jalan alternatif obat atau mengurangi dosisnya. Yang berikutnya adalah infeksi perut yang disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori. Helicobacter pylori kebanyakan tidak menimbulkan gejala yang signifikan pada penderita. Akan tetapi, jika terjadi terus-menerus, infeksi ini dapat menimbulkan penyakit saluran pencernaan seperti gastritis dan tukak lambung. Dokter percaya kerentangan terhadap bakteri ini dapat diturunkan atau riwayat keluarga, atau juga dapat disebabkan oleh pilihan gaya hidup seperti merokok dan penerapan pola makan yang kurang sehat. Oke, baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Anggrainingrum. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Maria Edita Seromore. Adapun materi yang akan saya bawakan mengenai tanda dan juga gejala dari penyakit gastritis. Adapun tanda dan juga gejala dari penyakit gastritis ini diantaranya mual atau muntah. Yang kedua, perut terasa nyeri. Yang ketiga, nyeri pada ulu hati. Yang keempat, pada penderita ini seringkali nafsu makannya pun ikut menurun. Yang kelima, seringkali bersendawa. Yang keenam, perut terasa penuh atau kembung. Yang ketujuh, wajah pun terlihat pucat. Yang kedelapan, sakit pada saat BAB. Oke, selanjutnya mengenai akibat yang akan ditimbulkan jika penyakit gastritis ini tidak segera diobati. Yang pertama, terjadinya luka yang berkelanjutan pada daerah lambung atau tukak lambung. Yang kedua, pendarahan pada saluran cerna bagian atas. Pendarahan ini akan membuat tinja menjadi berwarna gelap ataupun hitam, dan tinja pun terasa lebih lengket dan juga berbau busuk. Yang ketiga, kekurangan darah karena terganggunya penyerapan vitamin B12 di dalam tubuh, dan seringkali terjadi pendarahan pada saluran cerna bagian atas yang akan mengakibatkan terjadinya kekurangan darah di dalam tubuh. Di sini saya Isnal Asisa akan memaparkan materi saya, yaitu makanan yang dianjurkan dikonsumsi oleh penyakit gastritis.
Pemilihan makanan untuk penderita sakit MA bertujuan untuk meringankan beban kerja lambung dan membantu mengurangi kelebihan asam lambung. Ada berbagai macam makanan untuk penyakit MA yang baik untuk dikonsumsi, antara lain yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat menjadi salah satu makanan yang dapat dikonsumsi untuk orang sakit MA. Karbohidrat terbilang aman, antara lain roti tawar, nasi, buah-buahan, dan masih banyak lagi. Untuk menghindari karbohidrat yang mengandung lemak berbahaya, biasanya dengan tambahan butter, keju, dan mentega. Dua yaitu buah-buahan. Buah-buahan yang disarankan untuk dikonsumsi penderita sakit MA adalah buah-buahan yang memiliki tingkat keasaman yang rendah, seperti buah pisang, buah apel, buah pir, buah melon, dan buah semangka. Jenis buah ini baik untuk dikonsumsi karena dapat mencegah iritasi lambung. Selain itu, buah-buahan tersebut juga baik bagi lambung karena mengandung serat dan air yang tinggi, sehingga dapat mengurangi produksi asam lambung. Nah, yang ketiga yaitu lidah buaya. Lidah buaya merupakan salah satu tanaman herbal yang baik untuk dikonsumsi sebagai makanan untuk penyakit MA. Lidah buaya dapat mengurangi produksi asam lambung berlebih. Efek ini menjadikan lidah buaya baik untuk mengurangi risiko terjadinya tukak lambung dan meredahkan gejala MA. Nah, yang terakhir yaitu sayuran hijau. Mengonsumsi sayuran hijau memang dianjurkan bagi penderita sakit MA karena makanan ini baik untuk mengurangi asam lambung, seperti kembang kol, kacang panjang, wortel, bayam, dan mentimun. Karena secara alami sayuran hijau mengandung rendah lemak, rendah gula, dan dapat membantu mengurangi risiko asam lambung. Terima kasih. Baiklah, saya lanjut ke makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita gastritis. Yang pertama itu, tidak boleh mengonsumsi makanan yang dapat secara langsung merusak dinding lambung. Contohnya, juga makanan pedas, merica, dan bumbu kuat yang bersifat asam. Yang kedua, mengurangi atau tidak boleh sama sekali mengonsumsi makanan yang bersifat protein hewani. Contohnya seperti ikan, telur, dan daging tanpa lemak. Yang ketiga adalah sayur yang berserat dan buah-buahan yang asam, karena yang asam dapat merusak dinding lambung. Saya Rizky Jawan akan melanjutkan materi penyuluhan tentang gratitis. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada masyarakat di sini, apakah sudah ada yang tahu bagaimana sih cara pencegahan dari penyakit gratitis ini? Nah, karena banyak yang belum mengetahuinya, di sini saya akan memberitahu bagaimana sih cara pencegahan penyakit gratitis ini. Cara pencegahannya yaitu sajikan makanan pada waktunya secara teratur, serta dalam porsi yang kecil. Hindari makanan dan minuman seperti makanan asam seperti tape, makanan bergas seperti kol, makanan pedas. Hindari minuman kopi dan alkohol. Buah-buahan yang tidak boleh dikonsumsi seperti jeruk, durian, nangka. Kemudian sayur-sayuran yang tidak boleh dikonsumsi seperti kol, pakis, dan nangka. Yang kemudian jaga pola makan yang baik dan teratur.
Hindari menunda waktu karena akan membuat asam lambung naik. Hindari stres yang berlebihan. Alihkan stres dengan berolahraga. Yang ketiga, tidak merokok dan hindari penggunaan obat-obat atau insight. Terima kasih. Baiklah, itulah pemaparan materi penyuluhan pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya pada penyuluhan hari ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wahil taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.